Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini atau pada materi kali ini nanti yang akan kita bahas terkait tentang satu, penggunaan absolute pada Excel, kemudian penggunaan fungsi if pada Excel. Yang terakhir adalah fungsi if bertingkat pada Excel. Kita masuk dulu ke fungsi absolute pada Excel. Kemarin sudah saya singgung sedikit terkait tentang fungsi if pada Excel yang menggunakan tanda dolar. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada dua tabel. Yang pertama di sini adalah tabel penjualan, di mana kalau kalian bisa lihat data, kita fokus ke sini ya. Di sini ada tabel penjualan, di mana tabel penjualan adalah penjualan monitor Smart TV, kemudian dengan harga 1.500.000 per unit. Nah, tabel yang di bawahnya ini adalah tabel pembeliannya. Nah, ada 4 orang yang membeli. Nah, untuk mencari subtotal, kita sebenarnya dengan cara seperti ini. Misalkan, otomatis untuk mencari subtotal adalah harga TV dikali jumlah unit yang terjual. Nah, otomatis berarti kita harus menggunakan sama dengan menggunakan fungsi perkalian harga Smart TV dikalikan harga unit. Nah, kemudian kita enter. Oke, tidak ada masalah sampai sejauh ini. Nah, tapi ketika kita ingin mengcopy paste atau menggunakan autofill pada fungsi di Excel, kalau autofill kan kita tinggal bisa tarik saja ya seperti ini, copy paste seperti ini. Nah, itu nanti akan terjadi masalah. Masalahnya di mana? Karena saat kita coba double klik atau kita mau coba si pembeli aset tersebut, kok subtotalnya tidak keluar karena pas saat kita double klik, rumus yang dicari adalah unit dikali kosong, karena sel yang dituju bukan harga Smart TV-nya, tapi sel kosong, jadi dia tidak terbaca, jadi 8 kali kosong, kosong. Begitu pula dengan ini, jadi autofill-nya tidak dikunci. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita harus gunakan satu fungsi di Excel yang namanya absolute. Kita tambahkan tadi fungsi dolar. Rumusnya hampir sama. Rumusnya yang kita cari adalah harga Smart TV dikali harga per unit. Nah, harga Smart TV di sini itu ada posisinya di D2. Nah, kita bisa kunci Smart TV-nya atau selnya dengan cara F4. Nanti kalian perhatikan di sini ada dolar. Kalian misalkan kalau di keyboard tidak bisa F4 langsung, kalian juga bisa menggunakan Shift kemudian pakai 4. Nah, artinya seperti ini ada 2 dolarnya. Ini artinya selnya tidak bisa kemana-mana. Artinya dikunci selnya, baik dari kolom dan barisnya. Ketika di enter, hasilnya memang tetap sama 9 juta. Tapi saat kita menggunakan autofill, nah datanya tersebut tidak turun. Dia tetap posisinya ada di D2. Artinya tadi saya bilang datanya sudah di autofill. Datanya sudah dikasih absolute. Artinya tidak bisa kemana-mana lagi. Oke, untuk total, kalian bisa menggunakan sum, tarik aja datanya, kemudian enter. Dalam penggunaannya, absolute itu ada seperti ini, ada 4 ya. Pertama ada relatif. Itu relatif itu penggunaannya kalian tidak usah menggunakan tanda dolar. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, jika yang di tanda dolarnya ada di depan angka, itu berarti artinya kolom A itu bisa berubah, tetapi baris akan tetap absolut. Artinya barisnya itu tetap dikunci. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, artinya baris dan kolom sudah dikunci. Dia selnya yang langsung kita kunci. Sudah difokuskan. Yang dikunci sel A1. Jadi A1 itu juga bisa kemana-mana. Atau data yang ada di A1 itu udah di situ aja. Nah, kalau yang sebelahnya lagi, ini kolomnya tidak bisa kemana-mana. Artinya ketika kita pakai autofit, kita tarik ke bawah, dia tetap di posisi A1. Tapi ketika kita geser ke samping, dia bisa. Atau barisnya bisa berubah.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita pakai studi kasus sederhana seperti ini ya. Nah, ini studi kasus sederhana. Ini saya kasih seperti ini, misalkan studi kasus sederhana. Nah, di sini kita bisa ketahui, ini ada perkalian, ada tabel perkalian, ada 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini juga sama, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari data nilai ini, berarti kan 6 dikali 6. Sederhananya sama dengan sel F2 dikali sel G1. Kemudian kita enter. Hasilnya 36. Tapi ketika kita menggunakan autofill, tarik ke bawah, hasilnya pasti seperti ini. Jawabannya pasti tidak balance. Kemudian sama, kita tarik ke samping juga, jawabannya pasti tidak balance. Pasti ngaco. Karena posisinya saya bilang tadi, perkaliannya pasti beda. Ini malah 36 kali 7 dan seterusnya. Oleh karena itu, fungsi autofill itu kita gunakan. Nah, untuk posisi yang di sini, misalkan saya mau tarik ke bawah ya. Saya mau tarik biar hasilnya ke bawah. Sederhananya berarti yang saya harus kunci adalah yang mana coba? Biar saya bisa tarik ke bawah. Biar 6-nya tetap di atas. Kalau kita menggunakan fungsi seperti ini, kita kunci. Seperti ini, artinya dia tidak bisa kemana-mana. Saat kita enter, itu 6 memang benar. Tapi itu seperti ini. Hasilnya memang benar. Tapi saat kita klik ke samping, jawabannya pasti beda. Karena kalau kalian lihat di sini, G2 dikali G1. Berarti kurang tepat ketika kita menggunakan atau ketika kita kunci dua-duanya. Ketika kita kunci sel G1-nya. Nah, yang kita kunci apa sih? Yang kita kunci pasti adalah barisnya dong. Karena agar barisnya tersebut tetap dia bisa di 6, tapi G-nya diloskan saja. Artinya G-nya bisa di autofill. Nah, berarti coba kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya tetap ya. Tapi kondisinya gimana kalau kita sakit ke samping begini? Nah, kok jawabannya beda. Jadi, tambah lebih panjang. Kenapa? Karena G2 dikali H1. Nah, berarti harus ada yang kita rubah nih. Bagaimana caranya agar sekali rumus saja tapi bisa kita tarik kemana-mana. Ayo, bagaimana? Berarti harus ada yang dikunci di G juga. Yang dikunci yang mana? Yang kita kunci yang G. Nah, tadi yang ini, yang kita kunci, oke ya, ini kita hapus dulu. Yang ini yang kita kunci pertama adalah barisnya. Nah, kalau yang ini yang kita kunci adalah kolomnya atau F-nya. Jadi, F ini bisa tarik ke sini, ke bawah. Kemudian kalau yang G kita kunci, atau 6 yang kita kunci, jadi dia bisa kemana-mana. Jadi, saat kita tarik ke bawah sini, oke. Saat kita tarik ke samping sini, juga oke. Nah, posisi ini tinggal kita beginikan saja. Otomatis semua datanya sama. Nah, untuk absolut, paling kalian agak-agak pusing sedikit, tapi dicoba-coba aja dulu deh. Rumus sederhananya, pakai tabel seperti ini. Kalau sekiranya tabelnya sudah mengerti, insya Allah kedepannya juga pasti bisa. Oke, kita masuk lagi ke fungsi if ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if. Fungsi if itu sebenarnya adalah fungsi logika di mana kita biasa membandingkan dua kondisi atau lebih. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini adalah tabel penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada peserta, kemudian ada nilai, kemudian ada hasil. Nah, hasil di sini nanti kita akan mencoba hasilnya tersebut itu apakah lulus apa tidak dengan kondisi nilai yang lebih kecil daripada 70. Maka gagal.
Berarti keterangan jika nilainya kurang dari 70, maka gagal. Berarti di atas 70, maka lulus. Nah, kondisi seperti itu, kita sudah dapat keterangan bahwa di bawah 70 gagal dan di atas 70 akan lulus atau diterima. Nah, penerapannya berarti kita tinggal gunakan saja sama dengan, jangan lupa menggunakan fungsi if, rumus perbandingan. Logical testnya mana? Logical testnya berarti kalian harus masukkan dulu logical testnya. Jika nilai di sel C4 lebih besar sama dengan 70, ingat ya, lebih besar sama dengan 70, maka ketika nilainya lebih besar daripada 70, maka hasilnya apa? Lulus. Nah, kalian beri keterangan lulus di sini. Nah, setelah itu, kemudian ketika kalian tambahkan koma lagi, berarti ini adalah pilihan yang benar. Kemudian yang satu adalah pilihan yang tidak seharusnya dipilih atau pilihan yang salah. Jadi, logical testnya ini, jika nilai 70, maka apa yang dilakukan? Dia lulus. Ketika di luar dari 70, dia apa? Gagal. Berarti kita ketikkan gagal. Oke, kenapa mesti dipakai tanda kutip? Itu karena dia tipe datanya berupa teks. Kemudian kita klik enter. Dan ini kita bisa copy paste atau pakai auto fill. Nah, otomatis gagal. Dan ketika ini langsung kita ganti, misalkan, oh ternyata nilainya salah, nilainya adalah 80. Otomatis dia langsung terganti. Dan ini nilainya harusnya 65. Dia langsung otomatis seperti itu. Jadi sebenarnya lebih simpel sih ketika menggunakan rumus yang seperti ini, perbandingan. Nah, bagaimana jika perbandingannya lebih dari 2? Kalau ini kan perbandingannya hanya 2 nih. Kalau perbandingan lebih dari 2 apa? Contoh, misalkan nilai A itu di atas 80, misalkan lebih besar daripada 80. Sorry, lebih besar daripada 80. Nilai B lebih besar daripada 60. Nilai C itu di bawah 60. Nah, kondisinya gimana? Ya, kalian tinggal di sini tulis lagi ya grade ya. Nah, berarti ya sama dengan kita ngambil kelulusan dari tetap. Kita menggunakan if. Nah, logical testnya dari mana? Dari nilai. Jika sel C4 lebih besar daripada 80, lebih besar sama dengan 80, maka mendapatkan nilai A. Koma. Nah, kemudian pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya if lagi. Kemudian pilihan keduanya apa? Pilihan keduanya kita tambahkan if lagi. Kondisi perbandingan keduanya jika sel C4 lebih besar daripada 60, lebih besar sama dengan 60, maka dapatnya B. Nah, jika yang terakhir kan ini, value terakhir atau pilihan terakhir, pilihan pertama sudah dipilih, pilihan kedua juga sudah dipilih. Nah, pilihan ketiga yang tersisa adalah nilai C, berarti nilai yang di luar dari 80 dan 60. Kamu bisa langsung ketikkan C saja. Kemudian enter. Nah, kalau seperti ini berarti kita kurung tutupnya kurang. Kalau kalian lihat di sini ada kurung pembuka. Nah, ini kurung penutupnya kurang 1. Kalau kita klik enter nanti dibantu sama dia. Nah, kemudian saat kita tarik ke bawah, itu otomatis langsung sudah bisa. Kalau misalnya dapat 50, dapatnya C. Jadi otomatis ya, ketika ini kita ganti menjadi, oh nilainya salah, nilainya 30, otomatis sudah langsung
tergarap menjadi C. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.